Salam jumpa dalam kasih Kristus melalui renungan harian Toraya Minggu 21 Mei 2023. Sobat Rehat, kalau kita ada di hari ini dengan segala kondisi dan keberadaan kehidupan kita, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan sebagai orang-orang yang senantiasa dikasihi dan diberkatinya, layaklah kita untuk memberikan hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Dengan kerendahan hati kita bersama-sama menantikan lawatan Tuhan lewat sapaan firman-Nya. Karena itu mari kita berdoa. Syukur atas kehidupan di hari ini, hari yang penuh dengan kasih dan bukti pemeliharaan Allah bagi kami. Kemurahan Tuhan tiada habis-habisnya. Dan biarlah kami juga senantiasa hidup dari setiap firman Allah. Firman yang kembali menyapa, firman yang akan kami renungkan di hari ini. Berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kejadian 9 ayat 12 dan 13. Dan Allah berfirman, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun, untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi." Amin. Sobat Rehat, tema perenungan firman Tuhan di hari ini, mengingat kemurahan-Nya. Dan saya yakin kita masih ingat satu buah lagu yang mengatakan, "Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup." Sobat Rehat, apa yang dapat membuktikan bahwa kita benar-benar mengasihi seseorang, atau kita benar-benar mengasihi Allah kita yang mengasihi dan menyelamatkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus? Sapaan firman Tuhan di hari ini berbicara tentang perjanjian Allah dengan Nuh dan dengan segala ciptaan lainnya. Perjanjian itu dilaksanakan dalam alam ciptaan yang sudah dipulihkan bahwa Allah tidak akan mendatangkan air bah lagi. Ingat, Tuhan tidak akan mendatangkan air bah lagi. Allah memberi kepastian bahwa Dia tidak akan memusnahkan bumi ini sebagaimana pada zaman Nabi Nuh. Dan itu ditandai dengan sebuah bentuk janji dan peringatan dari Tuhan dengan tanda busur. Perjanjian yang menyatakan bahwa Allah meletakkan hukum-Nya untuk menegaskan bahwa Dia sendiri yang berinisiatif mendamaikan diri-Nya dengan manusia, dengan dunia ini. Pelangi adalah tanda pengingat bagaimana kemurahan Tuhan sekaligus melambangkan kasih pemeliharaannya yang melingkupi semua ciptaannya.
ketika busur pelangi ada di awan, kita pun diajak untuk mengingat kembali janji dan kemurahan Allah. Sobat Rehat, sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita patut untuk menghayati bagaimana kasih Allah yang dinyatakan kepada Nuh, yang terus terselenggara sampai hari ini. Kedatangan Kristus membuktikan bahwa Allah hadir ke dalam dunia karena Ia mengasihi kita. Ia tidak menghendaki umatnya binasa dan terus dalam kungkungan dosa. Karena itu, sebagai orang-orang yang dikasihi Allah, mari jalani kehidupan kita. Seperti apa realita kehidupan kita dari hari ke hari, nyatakan hidup kita dalam kesetiaan dan ketaatan kepadanya. Cari dan temukan apa yang menjadi keinginan Allah di kehidupan ini. Perjanjian Allah mengingatkan kita untuk selalu menjaga dan memelihara. Kasih karunia-Nya senantiasa mengingat kemurahan Allah di kehidupan ini dan juga untuk kita persaksikan bahwa kasih dan kesetiaan-Nya begitu luar biasa. Demikian sapaan firman Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, syukur atas firman-Mu di hari ini. Kami sungguh sadar betapa lemah, betapa berdosa dan terbatasnya kami. Tetapi kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, yang punya rancangan ajaib bagi kami di dalam karya Tuhan Yesus. Bapa Sorgawi, kemurahan Tuhan tiada habis-habisnya bagi kami. Dan juga biarlah kami terus mempersaksikan betapa baiknya Tuhan. Betapa rancangan Tuhan amatlah indah bagi kami. Supaya kehidupan yang ada dengan segala realitanya adalah kehidupan yang bersyukur. Kehidupan yang terus percaya untuk kami hidup dalam kesetiaan dan ketaatan hanya kepada-Mu. Ampuni segala dosa keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sobat Rehat, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.